Perkenalkan, nama saya Maria Mesya Putri dengan NIM D1021251110. Di sini saya akan menjelaskan analisis gangguan dan kualitas transmisi sinyal pada sistem komunikasi dan kelistrikan modern. Baik, topik ini tuh penting ya, dikarenakan hampir setiap semua teknologi itu bergantungan pada kualitas sinyal, seperti internet, komunikasi, dan sistem kelistrikan. Oke, untuk pendahuluannya sendiri, yaitu di bagian pendahuluan ini kita membahas bahwa perkembangan teknologi saat ini tuh semakin pesat. Hal ini membuat sistem komunikasi dan kelistrikan juga ikut berkembang. Dalam sistem tersebut, sinyal listrik yang digunakan untuk mengirim informasi dan energi. Nah, supaya proses pengiriman ini berjalan dengan baik, kualitas sinyal harus tetap stabil selama proses transmisi itu berlangsung. Oke, untuk latar belakangnya, dalam proses transmisi sinyal sering mengalami gangguan berupa noise dan interferensi yang dapat merusak bentuk gelombang. Gangguan tersebut dapat menurunkan kualitas komunikasi dan menyebabkan kesalahan data. Oleh karena itu, dilakukan analisis sinyal AC untuk mengetahui pengaruh noise terhadap kualitas transmisi sinyal. Nah, untuk latar belakangnya sendiri itu, dalam proses transmisi sinyal sering terganggu oleh noise atau gangguan. Nah, misalnya seperti sinyal HP yang tiba-tiba jelek, atau suara jadi putus-putus. Nah, gangguan itu bisa merusak untuk gelombang dan akhirnya menurunkan kualitas komunikasi. Untuk rumusan masalahnya, mana pengaruh amplitudo, frekuensi, fase, dan noise terhadap kualitas transmisi sinyal AC pada sistem komunikasi kelistrikan modern. Untuk tujuan penelitiannya tuh, penelitian ini bertujuan untuk membuat model sinyal AC, menghitung parameter gelombang, serta menganalisis pengaruh amplitudo, frekuensi, fase, dan noise terhadap kualitas transmisi sinyal pada sistem komunikasi dan kelistrikan modern. Nah, untuk tujuan sendiri itu ada untuk memahami dan menganalisis bagaimana parameter-parameter tersebut mempengaruhi kualitas sinyal, sehingga bisa digunakan untuk meningkatkan sistem komunikasi kelistrikan. Oke, sisanya dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Barokah dengan NIM D1021251083. Saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan bagian PPT dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan bagian dasar teori, yaitu persamaan sinyal AC, yaitu V dalam kurung T sama dengan A sin dalam kurung W T ditambah fase. Keterangan A itu adalah amplitudo, W itu adalah frekuensi sudut, dan yang tanda setelah T itu adalah fase awal. Parameter kelompok 4 yaitu berupa amplitudonya sebesar 10 volt, frekuensi sebesar 150 Hz, fase sebesar 45 derajat, dan noise-nya sebesar 12%. Kemudian noise dan interferensi. Noise merupakan gangguan acak yang mempengaruhi bentuk sinyal selama proses transmisi. Gangguan ini dapat berasal dari perangkat elektronik lain maupun lingkungan sekitar. Adanya noise menyebabkan amplitudo tersebut berubah dan bentuk gelombang menjadi tidak stabil, sehingga kualitas transmisi menurun. Kemudian metodologi, yaitu penelitian dilakukan dengan menentukan parameter sinyal AC berupa amplitudonya sebesar 10 volt,
frekuensinya sebesar 150 Hz, fasenya sebesar 45 derajat, noise-nya sebesar 12%, dan panjang media transmisi 5 meter. Selanjutnya dilakukan perhitungan besaran gelombang dan simulasi menggunakan Python untuk membandingkan sinyal ideal dan sinyal yang telah diberi noise. Sekian penjelasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Denis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akan presentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis Gangguan dan Kualitas Transmisi Sinyal pada Sistem Komunikasi dan Kelistrikan Modern. Perkembangan teknologi komunikasi kelistrikan saat ini sangat pesat dalam sistem sinyal listrik digunakan untuk mengirim informasi maupun energi. Agar proses transmisi berjalan dengan baik, kualitas sinyal harus tetap stabil selama pengiriman. Namun pada kenyataannya, sinyal sering mengalami gangguan yang dapat menurunkan kualitas transmisi. Latar belakang penelitian ini adalah adanya gangguan berupa noise dan interferensi yang dapat merusak bentuk gelombang sinyal. Gangguan tersebut dapat menyebabkan kesalahan data dan menurunkan kualitas komunikasi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh amplitudo, frekuensi, fase, dan noise terhadap kualitas transmisi sinyal AC. Pada penelitian ini digunakan persamaan dasar sinyal AC. V buka kurung T tutup kurung sama dengan A per sin buka kurung omega T tambah Pi dengan parameter kelompok 4 yaitu amplitudenya 10 volt, frekuensinya 150 Hz, fasenya 45 derajat, dan noise-nya sebesar 12%. Selanjutnya dilakukan simulasi penggunaan Python untuk membandingkan sinyal ideal dan sinyal yang telah diberi noise. Frekuensi sudut yang diperoleh adalah 300 radian per detik, sehingga persamaan sinyal menjadi V buka kurung T sama dengan 10 sin 300 per pi T tambah 0,7854 tutup kurung. Pada grafik simulasi terlihat bahwa sinyal ideal memiliki bentuk gelombang sinus yang stabil dengan amplitudo tetap sebesar 10 volt. Namun setelah ditambahkan noise sebesar 12%, bentuk gelombang menjadi tidak teratur dan mengalami perubahan amplitudo secara acak. Kondisi ini menunjukkan bahwa noise memberi pengaruh yang cukup besar terhadap kualitas transmisi sinyal. Berdasarkan hasil interpretasi, dampak dari adanya noise adalah meningkatkan kemungkinan terjadinya error pada komunikasi data, menurunnya kualitas sinyal yang diterima, serta berkurangnya efisiensi proses transmisi. Dengan kata lain, semakin besar gangguan yang terjadi, maka semakin rendah kualitas informasi yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, penelitian ini juga dikaitkan dengan kuantum yang menyatakan bahwa energi foton dipengaruhi oleh frekuensi cahaya. Konsep ini banyak diterapkan pada teknologi modern seperti laser, sensor cahaya, dan komunikasi satelit optik. Sebagai kesimpulan, model sinyal AC kelompok 4 berhasil dibuat sesuai parameter yang telah ditentukan. Pertambahan noise sebesar 12% terbukti menyebabkan distorsi pada bentuk gelombang sehingga kualitas transmisi menurun. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya pengendali gangguan sinyal dalam mendukung perkembangan sistem komunikasi dan listrik modern. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.